Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 3 tema 3 ya. Subtema yang ketiga. Pembelajaran yang kelima. Ayo mencoba. Wah. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Urutilah nomor urutnya dari kotak yang disediakan. Di sini nomor 1 sudah diberikan. Ya, kita lihat yang lain. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Pernahkah kamu melihat dan Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Biasanya kapur barus ditempatkan di baju ya. Di tempat di baju atau tempat-tempat tertentu yang kita tidak ingin ada serangga datang. Serangga nggak suka bau kamper atau kapur barus. Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Ya kegunaannya ini nomor 2. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Ya, selain itu kapur barus juga mengusir serangga. Ya, kita lanjutkan. Kapur barus selama kelamaan mengecil. Apa yang ini berikutnya kelihatannya. Nomor 3. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-lama kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Ini nomor 4. Kapur barus lama-lama mengecil dan habis karena perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Jadi padat menjadi gas. Ini namanya menyublim ya. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Menyublim. Ya. Oke. Kemudian ini nomor 5. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Mencair dari padat menjadi cair. Ya, perubahan wujud padat menjadi cair ini. Ya, membeku dari cair menjadi padat. Ya, menjadi padat. Gas menjadi cair, bukan padat menjadi gas, udah cair menjadi gas. Oh, kok enggak ada? Mungkin di bawahnya lagi. Wah, enggak ada membeku ini ya. Coba ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coba yang lain dulu. Menguap. Itu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Cair menjadi gas, ini menguap, ada cair menjadi gas, kemudian mengembun, ini cair menjadi gas menjadi cair, gas menjadi cair, ini pasangannya. Kemudian menyublim dari ini wujud cair menjadi padat, ada membeku ya. Menyublim perubahan wujud padat menjadi gas. Sudah komplit sekarang. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat? Ya, perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur. Ya, jadi padat menjadi gas. Ya. Perubahan benda dari gas menjadi padat kebalik ya. Dari gas menjadi padat, panahnya saya balik. Ini menghablur. Ya, atau mengkristal. Mengkristal bisa juga cair menjadi padat. Mengkristal itu juga bisa cair menjadi padat atau dari intinya membuat jadi kristal ya. Mengkristal juga bisa gas jadi padat. Ini mengkristal. Misalnya gula, itu cair menjadi padat, itu mengkristal. Ya, atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan
melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berebut gas berubah menjadi padat. Ya, jadi menghabur dari gas menjadi padat. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hari ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Kerjakan bersama kelompokmu. Pilihlah salah satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Kamu dapat memperkenalkan produk makanan dan minuman pilihan kelompokmu. Lakukan esok hari. Ikutilah langkah-langkah berikut. Bentuk kelompok menjadi 4 atau 5 orang siswa. Bagilah tugas tiap-tiap kelompok, tuliskan di kotak yang tersedia namanya apa, tugasnya apa. Ya, oke. Tentukan jenis makanan dan atau minuman yang akan diteliti, misalnya es lilin. Ini perubahan dari wujud cair, ya, akan membeku menjadi padat. Jadilah es lilin. Ya. Ini sama prosesnya dengan membuat es krim, ya. Carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut seperti bahan yang digunakan, cara memasak dan perubahan wujud yang terjadi. Ya, es lilin bahannya biasanya seperti lagunya ya, dari es kelapa muda bisa, atau dari sirup ya, air ya, plus sirup ya, plus gula ya. Diaduk, dibekukan di lemari es, dibekukan akan menjadi es lilin. Ya, disebut es lilin karena bentuknya seperti lilin ya. Tergantung kalian bentuknya seperti apa. Cara informasi tentang makanan atau minuman tersebut seperti bahan yang digunakan, cara memasak dan perubahan wujud yang terjadi. Ya, es lilin bahan yang digunakan adalah air, ya, misalnya es lilin. Ya, bisa menggunakan sirup, ya, gula, ya, atau air dengan sirup rasanya cukup sudah ya. Air dengan sirup cukup. Air diberi sirup untuk minuman ya. Sirup minuman mereknya terserah. Cara memasak ya, air direbus. Ya, air direbus nanti sebagian akan berubah dari cair menjadi gas ya, kemudian didinginkan. Didinginkan, terus kemudian diberi sirup, kemudian dimasukkan dalam plastik, dan diletakkan di freezer, kulkas. Sudah. Perubahan wujud yang terjadi adalah dari cair menjadi es atau padat. Ya, dari cair menjadi padat. Jadi padat, namanya membeku. Ya, ini namanya membeku. Oke. Ya, padatan cairan ini namanya es. Makanya namanya es lilin. Bentuknya plastiknya ya seperti lilin. Ya. Nah, di sini ada ikatannya, diikat pakai karet biasanya ya. Nah, jadi lengkapilah dengan gambarnya dulu, ada gambarnya ya. Nah, jadi air direbus dulu ya di panci. Ya, direbus di panci. Habis itu diberi sirup, ya, diberi sirup, ya, sirup, ya, kemudian didinginkan dulu ya, didinginkan, terus diberi sirup, ya, secukupnya, jangan terlalu manis, ya, ya. Ya, terus dimasukkan di wadahnya seperti ini, baru dimasukkan ke freezer. Ya, dimasukkan ke freezer.
ya. Nah, nanti akan jadi es lilin. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Ya. Nah, Ayah Siti membeli 1 kg es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es krim mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata ya terjadi peristiwa menyublim pada es krim tersebut. Ketika ditimbang, es krim yang tersisa 400 gram. Berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Ya, yang berubah menjadi gas tadi pertama 1 kilo. 1 kilo itu 1000 gram. Ya, setelah sisa berat adalah 400. Jadi 1 kilo dikurangi 400 gram atau 1000 gram dikurangi 400 gram adalah 600 gram. Es krim yang telah berubah menjadi gas adalah 600 gram. Ya, samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Ya, ini kilo dikurangi gram, jangan langsung dikurangkan, jadikan gram dulu. Atau gramnya jadikan kilo juga boleh. Ya, beralih untuk menyamakan satuan kilogram ke gram, pasanglah satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Ya, nah di sini 3.230 berarti 3 kilo, tiganya ini 3 kilo. Ya, 3 kilo 320 gram, ini yang sesuai. Ya, kalau ini 3 kilo 23 gram. Nah, ini yang sesuai. Ya. Kalau ini 3 kilo 203 gram. Ya, ini sini yang sesuai. 3 kilo 203 gram. Kalau ini 3 kilo 2 gram. Mana? Nah, ini 3 kilo 2 gram. Kalau ini 3 kilo 320 gram. Nah. Selesaikanlah soal di bawah ini. Ibu Dayu membeli 2 kilo 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilo 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Ya, kita bisa di sini 2 kilo ya 500 gram dikurangi dengan 1 kilo. Ini yang penting ini kilo dikurangi kilo, gram dikurangi gram, 200 gram. Ya, berapa gram coklat yang belum dicairkan ini dikurangkan. Ini berarti 1 kilo 500 kurangi 200 adalah 300 gram. Dalam pengurangan yang penting satuan yang dikurangi sama. Kita ini kilo dikurangi dengan kilo, gram dikurangi dengan gram. Enggak apa-apa seperti itu. Ya, enggak harus dijadikan gram semua dulu, enggak apa-apa. Ya. Kemudian di sini nelayan membutuhkan 750 kilo es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Ya, ini setiap hari. Ya, kalau seminggu, ya berat es atau massa es ya. Ya, massa es atau berat es, kita secara umum bilang berat ya, berat es kering selama seminggu adalah ya 750 dikalikan 7, seminggu itu 7 hari. Ya, 7 hari. Padahal ini adalah untuk sehari, tiap hari. Ini 1 hari. Ini kita kalikan 7. 750 dikalikan 7. Ya, cara ngalikannya nolnya nggak usah dipikirkan dulu. Taruh aja 7-nya di sini, kita kalikan. 7 kali 5 35, tulis 5, nyimpen 3. Ya, nyimpen 3. 7 kali 7 49. 49 tambah 3 adalah 52. Ya, nolnya baru taruh di sini. Jadi 5.250 kg. Ya, caranya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan nomor 3. Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kilo. Persediaan tepung terigu di rumah adalah 550 gram. Berapa gram tepung terigu Dayu sekarang? Ya, tepung terigu sama dengan 2 kilo ini adalah 2000 gram. Ya, ditambahkannya dalam bentuk gram. 2000 gram ditambah 550 gram, ya, ini akan menjadi 2500
50 gram. Ini syaratnya ini kilogram dijadikan gram dulu. Ya, dengan cara dikalikan 1000. Kita lanjutkan. Siti membeli 4 kilo coklat, kemudian coklat tersebut dicairkan. Coklat cair tersebut dibagi menjadi 4 bungkus. Ya, setiap bungkus berarti 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan pada 4 kilogram coklat tersebut? Ya, 4 kilogram dicairkan. Coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus. Ya. Jadi setiap bungkus coklat itu dibagi menjadi 4 bungkus, setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari, wah ini keliru ini. Coklat itu dibagi menjadi 4 bungkus, ini keliru. Ya. Dibagi menjadi sekian bungkus, ya ini yang ditanyakan kok. Ya ini belum diketahui. Ya, setiap bungkus 500 gram. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kilogram? Ini pertanyaannya keliru ya. Ini jadi beberapa bungkus gitu aja ya. Beberapa, jangan 4 ya. 4-nya saya ganti dengan beberapa. Ini yang ditanyakan kok ya. Berapa bungkus yang dihasilkan? Caranya 4 kilo ya. 4 kilo ini banyaknya bungkus. Ya, 4 kilo ini jadikan gram. Ya, 4 kilo ini adalah 4000 gram. Banyaknya bungkus berarti 4000 dibagi 500, karena per bungkus 500 gram dibagi 500. Ya, nolnya dicoret 2. Nah, ini 40 dibagi 5 adalah 8. Jadi 8 bungkus. Cara baginya nolnya dicoret 2 masing-masing. Atas dicoret 2, bawah dicoret 2. Ya, tinggal 40 bagi 5 adalah 8. Seperti itu ya. Sudah mau habis. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Kemasan A berisi kapur baru seberat 1 kilo 200 gram. Ya, kemasan B beratnya 400 gram. Dari lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Berapa gram berat kapur baru pada kemasan B? Nah, ini adalah 1 kilo adalah 1000 gram tambah 200 gram. Ya. Jadi ini adalah 1200 gram. Ya. Jadi kemasan A ini adalah 1000 tambah 200 yaitu 1200 gram. Ya. Nah, kemasan B adalah 400 gram lebih ringan. Jadi dikurangi. B lebih kecil. Ya, kemasan B sama dengan 1200 dikurangi 400, ya sama dengan 800 gram. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Tugas untuk pembelajaran 6. Persiapkan kegiatan pameran karya untuk pembelajaran 6. Ya, karyanya tentang perubahan wujud ya pada makanan dan minuman. Tempelkan hasil penelitian tersebut di selembar karton. Persiapkan makanan atau minuman untuk dipamerkan. Terserah makanan atau minuman yang melibatkan perubahan wujud. Ya. Orang tua dapat membantu siswa mengamati perubahan kapur barus di rumah. Kegiatan lainnya adalah melatih membaca besar berat yang tertera pada kemasan makanan yang ada di rumah. Ya, di bungkus makanan itu ya biasanya ada netonya berapa gram gitu ya beratnya. Sekarang pembelajaran 6, ayo berlatih. Banyak ragam perubahan di sekitarku. Hari yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan pada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan penelitianmu. Penelitian tentang wujud pada proses memasak makanan. Undanglah teman-temanmu di kelas lain. Jadi teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian di kelasmu. Ya, tentang proyek, cara kerja, judul proyeknya apa, datanya seperti hasilnya. Kelihatan keren ya, profesional sekali. Pameran kelompok sudah dilakukan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah lega? Apakah kalian merasa puas dengan pembagian kerja dalam kelompokmu? Ya, sampaikan perasaanmu di depan kelas. Tuliskanlah pengalamanmu melaksanakan tugas sesuai dengan peranmu. Apakah kalian berperan bagus? Ya, atau terlalu banyak berperan malah? Ceritakan saja. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda bacanya. Kalian tuliskan semuanya di sini. Ya.
tuliskan waktu pelaksanaan pameran di kelasmu. Waktunya kapan? Wow, ini pamerannya keren ya. Ya, di sini ya, membuat miniatur. Pameran dilaksanakan mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Ya, perhatikan alat yang digunakan menunjukkan waktu. Namanya adalah jam. Apakah perbedaan dari dan persamaan ketika jenis jam di atas? Ya, ini adalah jam analog. Ini adalah jam digital. Di sini ini adalah jam pasir. Ya. Apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Ya, perbedaannya dinyatakan dalam bentuk ini jarum, ini dalam bentuk angka, nah ini pasir yang jatuh. Ya. Persamaannya semua mengukur waktu. Mengukur waktu. Nah, kalau perbedaannya apa? Perbedaannya adalah teknologi yang digunakan. Oh, kaget saya. Teknologi yang digunakan. Berbeda teknologi yang digunakan ya. Ya, tapi semuanya sama, menunjukkan waktu. Lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Ya, satuan waktu yang biasa digunakan adalah detik, jam, dan menit. Ini yang biasa digunakan sebagai satuan waktu. Ada yang lain? Ada. Hari. Ini adalah satuan waktu. Minggu, tahun. Ini satuan waktu loh ya. Bulan, windu. Ini satuan waktu juga. Ya, abad. Banyak ya satuan waktu itu. Banyak sekali. Nah, pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Ya, ini adalah jam berapa? Ini setiap satu angka ini 5 menit. Ini 5 menit. Ya, 5 menit. Ya. Nah, jadi dari 0 ke 1 5 menit, dari 1 ke 2 5 menit. Jadi dari 0 ke 3 adalah 15 menit. Kita lihat ini jam 7. Jam 7 lebih berapa? Ini adalah jam 7. Lebihnya berapa? Sampai sini 30 menit. Ya, 30 35 berarti 40 di sini. Ya, ini adalah 40 menit. Ya, jam 7 40 menit. Kita lihat, nah ini adalah jam 7 40 menit. Ya, kita zoom saja biar lebih enak. Nah, di sini terlihat jarum pendeknya adalah jam 1. Ya, jam 1 lebih berapa menit? Ya, lebihnya di sini. Nah, kalau menuju angka 3 pada satu segmen ini adalah 5 menit. Ya, berarti 5 kali 3 15 menit. 15 menit ya, ada 3 segmen, 1 2 3 15 menit. Yang pendek menunjukkan angka 6. Ya, yang panjang menunjukkan angka 1. Kalau 1 seperti ini berarti 5 menit 05 kita nulisnya. Kemudian di sini yang pendek berapa? Jam 5. Jam 5. Ya, jam 5 yang panjang menunjukkan berapa? Angka 2. Kalau satu segmen di sini 5 menit, karena di sini ada 2 segmen ya, 10 menit. Kita lihat jam di sini jam 7. Ya, jam 7. Lebihnya berapa? Di sini adalah setiap segmen 5 menit, 1 2 3 4. 4 kali 5 adalah 20. Ya, seperti itu. Jadi kalikan dengan 5. Kalau ini yang pendek menunjukkan 10, yang panjang menunjukkan berapa? 9. 9 kali 5 berapa? 45. Ya, jadi angkanya di sini kalikan 5. Oke, kita kecilkan lagi. Ya, sekarang kita tinggal mengerjakan. Ya, 115 adalah di sini, kemudian 605 adalah di sini, 510 di sini, ya, kemudian 720 tempatnya. 720. Enggak ada ini ya. 10.45. 10.45. Ini jam 10 lebih 45 menit. Ternyata enggak ada. Adanya 8.20. Oh, mungkin ini keliru, agak ke sini. Ya, kurang ke sini. Jadi ini keliru jarumnya. Jadi jarumnya keliru, harusnya agak ke sini, 8.20. Ya. Berarti ini bukan 7.20 tapi 8.20. Keliru, kurang ke atas sedikit. Ya. Jadi ini adalah 8.20. Kemudian 10.45 ini memang ada 10.45. Oke, kita lanjutkan lagi, lanjutkan dengan memasangkan jam berikut. Ya, kita
zoom saja biar lebih enak nulisnya ya. Nah, ini 7, jamnya yang pendek menunjuk 7, tulis saja 7 di sini ya. 7.2 di sini menunjuk 4 kali 5 20, kalikan saja dengan 5 ya. Di sini menunjukkan jam berapa, jam 3 lebihnya berapa, lebihnya adalah 2 kali 5 10, seperti itu. Kita geser, ini menunjukkan berapa, 6 lebih ya, 6 lebihnya berapa ya. Nah, di sini kalau dari sini ke sini kan 35, mungkin 35 lebih sedikit ya, mungkin 37 ya, atau 36 ya. 35 di sini, tapi nunjuk di sini kan tengah-tengahnya, mungkin 37, sekitaran gitu. Kalau di sini 8 lebih berapa, menunjuk 3 lah ya, kurang sedikit sebenarnya. Di sini nggak pas 3, kalau pas 3 sih sebenarnya 15. Mungkin kalau kurang sedikit seperti ini mungkin aja jam 8.14 sebenarnya ya, bukan 15. Kita ambil pasnya saja. Kemudian di sini 4 ini 5 kelihatannya, 5 kurang sedikit ya. Jadi jam 4 lebih berapa, jam 4 lebih, bukan 4 ya, bukan 5, saya bilang 4 nulisnya 4 ya. Ini nunjuk 11 kali 5 55. Nah, ini nunjuk 8, terus saya 8, 1 menunjuk 1 ya, 05 ya, 05. Sebenarnya bukan 5 sih, 4 kalau ada, lebih pas ya. Ya, kita ambil pasnya saja 5 ya. Sebenarnya ini belum pas 5, agak 4 lebih cocoknya, tapi kita anggap 5 gitu aja. Nah, kita lihat nanti di sini ada yang pas. Ini 804 ya, betul, berarti 4 ya, bukan 5. Jadi di optionnya itu lebih cocok 4 memang sebenarnya. Di 4, ternyata ada kok 4 ya. Jadi oke. Nah, di sini jam 8, di sini lebih, di sini belum ada 10, mungkin 89, 8.29. Kalau 10 kurang ke sini sedikit untuk jadi 10. Kalau ini misalnya 11 lebih berapa? Di sini menunjukkan jam 9. Kalau menunjuk 9 kali 5 45, tapi agak ke atas sedikit, mungkin 46 ya, 46 atau 45 ya. Jadi enggak presisi juga, saya enggak tahu. Nanti kalau ada 46 pilih 46 aja kalau ada. Di sini juga ini pasnya di tengah ini jam 2. Di sini lebih 4 kali 5 kan 20, anggap saja mungkin 22 di sini, jam 2 22 ya, atau 23 ya, mana yang ada di sini nanti. Di sini yang pendek menunjukkan 12 berarti 0 12 itu dianggap 0 ya kalau pagi, atau dianggap 12 kalau itu siang ya, mana yang ada nanti. Lebih 7, kalau 7 35 kali 5, karena lebih sedikit mungkin 36, yang ada mana ya. Oke, setelah itu kita lihat di sini. 8.15 mana yang 8.15 yang D berarti ini. 2 lebih 22 tadi ada kelihatannya yang I. 455 0455 ada yang E. 0719 jam 7.19. Nah ini jam 8 lebih, ini bukan 7, 7.19. Enggak ada 7.19, enggak ada. Mungkin ini, ini kan 7.20 kurang pas ya, kurang kesini sedikit. Ini lebih cocok 7.19 memang ya, kita bikin 19, ini lebih cocok. Tadi saya paskan 20, lebih cocok 7.19. Kalau ada ini pakai ini aja 7.19 ya, karena di sini untuk 20 kurang ke bawah sedikit. 0442 yang mendekati mana, 42 jam 4.42. Ini 55 enggak pas, ini terlalu jauh. 4.42 ini jam 3. Loh, kok enggak ada
Jamnya menunjukkan 4. Udah ada ini. Oh, 142, maaf. Waduh, salah lihat. 142. 142. Nah, ini. Oh, bukan, ini 00. Jam 1. Pendeknya menunjuk 1. Loh, kok enggak ada? Di sini 7, pendeknya ini 3, di sini pendeknya 6, pendeknya 8, pendeknya 5, 8, pendeknya, oh ini kebalik saya tadi. Ya ini kebalik, yang G. Ya ini kan menunjuk 1 lebih 42 ya. Nah ini nih, saya salah. Ini yang 1.42. Ya, ini kan yang pendek menuju ke 1. Saya kebalik tadi melihatnya. Ya, yang pendek menuju ke 1. Jadi berarti yang G. Ya makanya kok enggak ada, kebalik lihatnya. 1236, ini 1236. Berarti pakai yang bawah ya, 1236. Karena ini bisa dua arti, bisa 12, bisa 00. Ya, berarti yang J. 0312 kita lihat. 0312 ini 0310. Sebenarnya enggak pas 10 ya, lebih cocok agak ke bawah sedikit. Ya, 12 lebih cocok. Berarti B. Tadi saya paskan ternyata memang tidak pas. Ya. 0804. Nah, ini tadi yang kita sempat. Nah, ini tadi yang F. 0637. 0637 ini. Ya, yang C. Yang C. 1147. 1147. Nah, ini 47 ya. Tidak pas 46 sebenarnya 47. Ya, berarti yang H. Oke, kegiatan bersama orang tua bersama siswa mendiskusikan waktu yang ditempuh dari rumah ke sekolah, mendiskusikan jalan terdekat yang dapat ditempuh dari rumah, selain sekolah dapat juga bisa contoh tempat lain. Ya, sekarang aku bisa melakukan pengamatan wujud benda cair, bisa. Ya, menggambar unsur garis, bisa. Tadi ada lengkung, ada yang lurus, ya. Melakukan percobaan wujud menguap, ya. Menguap ini mau cari ini. Oh, di belakang, di gudang. Ya, melakukan percobaan wujud menguap, ya, yang piring ditaruh di sinar matahari itu menguap, ya. Ini membuat pertanyaan dan dari percobaan, ya, kita juga sudah mendiskusikan itu. Menggambar bentuk dari garis, ya. Tadi kita membuat ada garis lengkung, garis lurus, ya. Mengubah satuan ke dalam gram dari kilo menuju gram menjadi gram. Ini dikalikan 1000. Ya. Mengidentifikasi perubahan wujud mengembun, ya. Mengembun adanya titik air. Titik air. Ya, melakukan wawancara. Nah, ini lakukan wawancara ya dengan satpam, dengan berbagai komponen yang ada di sekolah. Menyusun cerita, kalian harus bikin cerita sendiri. Jangan hanya mencontoh pekerjaan tadi, itu hanya contoh ya. Itu hanya alternatif jawaban. Kalian gunakan kreasi kalian sendiri. Membuat laporan hasil penelitian, membaca jam harus bisa ya. Sudah kelas berapa? Sudah kelas 3. Menuliskan pengalaman sehari-hari ya. Nah, nanti untuk subtema 4 akan segera kita bahas. Kalian bisa melihat ini di bawah di kolom deskripsi itu ada playlistnya. Kalian cari videonya di playlist tersebut. Oke, untuk sementara sekian dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.